Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian, contoh, dan juga perbedaan pemrograman web statis dan web dinamis. Kelompok saya terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Syekh Putri Adeningsi Dwila dengan NPM 226210888. Lalu ada Bezalel Stefanus Bunga dengan NPM 226211054. Dan terakhir ada Rosehilda Deswaur Tombama dengan NPM 226211049. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian web dinamis. Website dinamis merupakan website yang kontennya biasanya bersifat dinamis, alias bisa berubah-ubah setiap harinya. Pada website ini biasanya sudah ditanamkan program dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar website bisa berinteraksi dengan pengunjung. Seperti adanya kolom tanya jawab pada website, adanya forum untuk registrasi, adanya fitur untuk chat langsung atau live chat, dan fitur-fitur lainnya. Contoh website dinamis. Adapun contoh dari website ini yaitu website media sosial, website toko online, website berita, dan juga website forum. Pengertian web statis. Web statis merupakan website yang isi atau konten dari websitenya bersifat statis alias tidak berubah. Kalaupun diubah biasanya jarang sekali. Biasanya untuk mengubah website statis kita harus melakukan secara manual melalui codingan website tersebut. Jadi, pada website ini tidak ada interaksi pengunjung maupun dari admin website. Seperti contoh 1. Web company profile yang tidak ada fitur chat dan informasi terbaru setiap harinya bisa termasuk ke dalam website statis. Kedua, landing page yang tidak mengharuskan pengisian form juga bisa termasuk ke dalam contoh website ini. Oke, berlanjut dari materi sebelumnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara website statis dan dinamis. Perbedaan dari website statis dan dinamis ada beberapa, yaitu mulai dari desain, database konten, dari interaksinya, ukurannya, terus bahasa pemrograman dan tujuan penggunaannya. Dari segi desain, web statis tergolong lebih sederhana dan klasik, sementara itu website dinamis memiliki desain yang lebih kekinian dan beragam. Database mengingat penggunanya tidak perlu melakukan penyimpanan data, maka web statis tidak membutuhkan database yang terlalu besar. Sebaliknya, website dinamis membutuhkan database yang besar untuk menyimpan dan memproses data. Berlanjut ke konten, berikutnya karena untuk mengubah sesuatu, pengguna harus mengedit kode script yang terlalu rumit, maka bisa dibilang web statis sangat jarang melakukan update atau mengubah konten. Sedangkan pada website dinamis, kamu bisa mengubah konten setiap saat sesuai kebutuhan. Berlanjut pada interaksi, perbedaan website statis dan dinamis dapat juga dilihat dalam hal interaksinya. Sebab pada web statis, pengunjung tidak bisa berinteraksi langsung, jadi singkatnya, pengunjung hanya bisa mengakses dan menikmati konten yang tersedia pada website. Lain halnya dengan website dinamis, pengunjung dapat melakukan interaksi secara langsung, seperti login, membuat perubahan pada konten, dan lain-lain. Kita berlanjut pada ukuran. Dalam segi ukuran, sebenarnya web statis lebih unggul daripada web dinamis. Hal ini diakibatkan oleh sistem pemrograman web statis tidak rumit sehingga bisa berukuran kecil, alhasil pengguna pun bisa mengaksesnya dengan cepat. Di sisi lain, website dinamis berukuran lebih besar karena memiliki sistem pemrograman yang lebih kompleks. Untuk bahasa pemrogramannya sendiri, website statis memiliki bahasa pemrograman yang lebih sederhana, seperti CSS dan HTML. Sementara website dinamis akan lebih beragam, yaitu dengan PHP dan ASP. Tujuan penggunaan. Kemudian dari segi tujuan penggunaannya, web statis biasanya digunakan untuk situs penjualan, di mana konten halamannya yaitu berupa produk atau kontak dari suatu perusahaan. Sedangkan penggunaan website dinamis lebih beragam, mulai dari media sosial dan toko online yang memungkinkan penjual serta pembeli saling interaksi. Oke, baik, dan juga untuk contoh-contoh dari website statis dan dinamis kami ambil sebagai berikut.